Silakan duduk. Iya. Kasih Bu. Duduknya mau di sini apa di sana? Di sini boleh Oh aja. iya, boleh. Udah nyaman? Udah. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? Dengan Felicia Bu. Oh, Felicia. Bukannya tadi kamu bilang pengen ketemu sama saya ya? Iya, soalnya saya lagi ada masalah berat Bu, pengen konseling gitu. Oh iya ya. Di sini kamu bebas mau bercerita apa aja, jangan takut untuk dihakimi dan anggap ruangan ini tuh ruangan yang bisa membuat kamu tuh nyaman buat untuk bercerita, Iya. aman buat bercerita. Iya. Jadi saya nggak apa-apa buat meluapkan semua bukan penderitaan apa ya Bu ya, semua apa yang saya rasakan belakangan ini ke Ibu gitu. Boleh, silakan. Jadi saya itu ada masalah keluarga Bu. Saya itu anak pertama di keluarga saya punya 2 adik. Nah terus saya ini di keluarga itu bukan ditekan sih Bu, lebih ke mungkin karena memang saya sebagai anak pertama perempuan, memang tanggung jawabnya itu sangat besar gitu, sehingga apa ya, saya harus bisa menjadi contoh baik gitu untuk adik-adik saya harus bisa sudah mencari uang sendiri, apalagi saya sekarang umurnya udah 22 tahun kan Bu ya. Jadi saya sudah harus mandiri, berdiri di kaki sendiri gitu Bu. Nah orang tua saya tuh kayak menekan saya untuk melanjutkan apa ya, pekerjaannya gitu. Sedangkan posisi saya tuh masih kuliah gitu Bu. Saya aja masih bingung skripsian gitu. Skripsi saya juga belum beres. Ditambah harus menjadi penerus gitu, penerus di perusahaan keluarga saya gitu. Harus menjadi bukan CEO sih, lebih ke manajer gitu di counter. Sedangkan untuk tanggung jawab sebagai manajer itu sangat besar kan Bu ya. Saya nggak bisa apa ya, jadi bingung dengan pilihan saya gitu Bu, menjadi tekanan saya skripsi jadi chaos, lalu pekerjaan yang dituntut orang tua saya juga jadi banyak pikiran gitu Bu. Kamu merasa tertekan dengan beban pikiran kamu dan tuntutan dari orang tua kamu karena orang tua kamu kurang mengerti dengan kondisi kamu saat ini ya? Iya gitu Bu. Ditambah kan saya juga sempat punya trauma di masa lalu gitu, sehingga memang saya sama orang tua saya tuh jadi kurang deket gitu. Jadi saya tuh kehilangan sosok figur seorang ayah gitu Bu. Nah udah mah saya kehilangan sosok figur seorang ayah, saya ditekan juga gitu sama ayah saya. Jadi saya jadi ngerasa bener-bener banyak pikiran, terbebani, sampai saya punya gangguan mental gitu Bu. Ibu sangat mengerti di posisi kamu sekarang. Kamu juga sejak kecil udah terbiasa dengan sifat ayah kamu yang keras, Iya. sampai membuat mental kamu terkikis ya. Iya seperti itu. Ayah kamu juga kurang memberikan waktu dan untuk anak-anaknya gitu, lebih sibuk ke pekerjaan ya. Iya, dari kecil gitu Bu, saya cuma dititipin di nenek saya. Jadi di kala saya sedang ada trauma di masa lalu, saya tuh tidak punya tempat berlindung gitu Bu, karena memang sibuk dengan pekerjaannya gitu Bu. Baik, mungkin untuk sekarang kamu bisa melakukan fokus dulu ke belajar kamu, terus kalau bisa ya ada komunikasi lah sama keluarga gitu, sama ibu, apalagi ibu ayah. Kalau bisa, kalau boleh tahu kamu lebih dekat sama ibu apa ayah? Sama ibu saya Bu. Sama ibu. Nah kalau bisa ngobrol ke ibu gitu, keadaan saya ini sekarang lagi benar-benar butuh banget fokus ke belajar gitu buat skripsi kan. Iya. Mempersiapkan skripsi, jadi
untuk fokus ke pekerjaan ayah, untuk meneruskan pekerjaan ayah belum bisa atau belum ada waktu yang cukup gitu buat fokus ke sana gitu. Jadi saya gak mau ke distract gitu. Intinya harus ada komunikasi sama orang-orang terdekat gitu, kayak ibu atau enggak ayah kayak gitu, biar insya Allah lah ngerti gitu. Soalnya kan kuliah juga kan itu penting ya. Iya. Sangat penting sekali, itu harus diutamakan juga. Ya, jadi saran dari ibu, saya emang kurang komunikasi dengan orang tua saya itu. Ya, kurang komunikasi juga. Jadi memang untuk saat ini saya juga memang inginnya tuh fokus untuk menamatkan kuliah dahulu gitu kan, supaya pikiran saya itu tidak terdistract dengan hal apapun di luar akademisi gitu Bu. Soalnya kalau misalkan otak saya dibagi-bagi gitu cara kerjanya, jadi skripsi dikerjain, terus pekerjaan dikerjain juga sebenarnya bisa, cuma jadi tekanan gitu Bu. Jadi saya jadi kurang istirahat juga, jadi tambah depresi gitu Bu. Ya, nah untuk itu karena kamu juga harus butuh istirahat, harus bisa menyayangi diri sendiri juga gitu. Karena kalau misalkan kamu memaksakan buat fokus ke dua hal itu yang menurut ibu ya kayak agak bentrok lah gitu tah. Jadi mendingan kamu fokus ke salah satu aja yang paling penting, itu kuliah kan, skripsi itu penting. Nah nanti kan kalau beres skripsi masih bisa kan, masih insya Allah masih bisa dilanjut buat bekerja gitu. Iya. Jadi memang harus fokusin dulu ke satu hal ya Bu ya. Iya, jangan memaksakan buat fokus ke dua hal. Kalau misal kamunya keberatan, nanti kamu sendiri yang ngerasain sakit. Ya, jadi banyak beban mental, beban pikiran gitu Bu. Kok saya jadi stres gitu, jadi banyak ngelamun, banyak nangis gitu, jadi gak ada tempat pulang gitu Bu. Ibu ngerti banget. Kamu udah luar biasa banget, udah sejauh ini udah bisa melewati semuanya gitu. Benar-benar luar biasa. Belum tentu ada orang di luar sana bisa seperti kamu. Kamu patut banget diapresiasi. Apalagi kamu sebagai anak pertama itu sangat luar biasa banget, udah bisa menjadi contoh baik buat adik kamu. Ya, semoga saya bisa menjadi contoh, menjadi panutan untuk adik-adik saya, supaya mereka tidak merasakan hal yang sama yang saya rasakan gitu. Saya ingin menjadi kakak yang bermanfaat bagi adik-adik saya, menjadi kakak yang baik gitu. Amin. Ibu bakal selalu dukung di setiap proses kamu buat jadi yang lebih baik. Ibu bakal terus support kamu, dan kamu kalau misalkan lagi galau atau lagi overthinking kepikiran, kamu jangan jangan sendirian, kamu jangan merasa sendirian. Kamu bisa cerita ke ibu atau gak ke ibu kamu bisa, jangan ngerasa sendirian. Apa kalau misalnya kamu udah kepikiran untuk mengakhiri hidup kamu, jangan ya. Kamu kalau sebisa mungkin cerita sama ibu. Dan semuanya kamu pendam ya. Memang sempat ada kepikiran buat ngelakuin hal kayak gitu Bu, karena memang sudah tidak tahan gitu dengan kondisi saya yang saat ini gitu. Jadi untuk sekarang, karena saya punya konseling yang luar biasa di sini gitu Bu, jadi saya sedikit bisa meluapkan apa yang saya rasakan saat ini gitu. Terima kasih banyak ya Bu ya, atas semua saran, atas semua support yang Ibu udah kasih ke aku gitu. Jadi saya udah lumayan membaik itu, hati saya nggak terlalu berat, nggak terlalu sesak gitu setelah cerita, karena Ibu gak menghakimi saya. Iya, tentu itu sebagai ibu, sebagai konselor itu harus bersikap profesional dan nggak akan buat menghakimi klien ibu sendiri. Ada lagi yang mau ceritain? Cukup Bu untuk hari ini mungkin ya Bu ya.
Makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama, semangat ya, Ya. jangan sampai